Teori kognitif. Teori kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget yang menjelaskan bahwa perkembangan kognitif manusia terjadi melalui proses asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Asimilasi adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, sedangkan akomodasi adalah proses mengubah skema yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan informasi baru. Dan keseimbangan adalah proses mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Tahap perkembangan kognitif Piaget. Tahap pertama yaitu sensori motor. Anak dari usia 0 sampai 2 tahun akan belajar melalui indera dan motorik. Tahap kedua yaitu praoperasional. Anak usia 2 sampai 7 tahun akan belajar melalui simbol dan bahasa. Tahap ketiga adalah tahap operasional konkret. Anak usia 7 sampai 11 tahun di mana anak akan belajar melalui pengalaman konkret. Tahap keempat adalah tahap operasional formal dari usia 11 tahun ke atas di mana anak akan belajar melalui abstraksi dan logika. Teori ekologis. Teori ekologis dikembangkan oleh Ulrich Bronfenbrenner. Ulrich Bronfenbrenner lahir pada 29 April 1917 dan meninggal pada 25 September 2005. Dia adalah seorang psikolog dari Amerika Serikat kelahiran Rusia yang dikenal akan pemahaman mendalam terkait perkembangan manusia. Pemahaman tersebut dikenal secara luas sebagai teori sistem ekologi. Ulrich Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk keluarga, sekolah, komunitas, dan budaya. Yang kedua, teori ini juga menekankan pentingnya interaksi antar individu dan lingkungan dalam mempengaruhi perkembangan. Teori ekologis pada sistem lingkungan. Yang pertama, mikrosistem, lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah. Yang kedua, mesosistem, yaitu interaksi antara mikrosistem seperti hubungan antara keluarga dan sekolah. Yang ketiga ada ekosistem, yaitu lingkungan yang tidak langsung mempengaruhi individu seperti kebijakan pemerintah. Yang keempat ada mikrosistem, yaitu lingkungan budaya dan sosial seperti nilai dan norma. Implementasi terhadap perkembangan manusia. Tahap pertama yaitu menggunakan pendekatan Piaget dalam kurikulum pendidikan. Tahap kedua yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Menggunakan pendekatan ekologis dalam program parenting. Yang kedua, menggunakan program pengembangan anak yang berfokus pada kebutuhan individu. Yang pertama yaitu menggunakan terapi kognitif behavioral atau disingkat CBT untuk mengatasi masalah psikologis. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan ekologis dalam terapi keluarga. Yang pertama menggunakan pendekatan ekologis dalam program pengembangan komunikasi. Yang kedua, menggunakan program pengembangan masyarakat yang berfokus pada kebutuhan lokal. Contoh implementasi. Yang pertama yaitu program pendidikan anak usia dini yang menggunakan pendekatan Piagetian seperti Montessori dan Reggio Emilian. Yang kedua yaitu program pengembangan anak yang menggunakan pendekatan ekologis seperti program parenting dan program pengembangan komunikasi. Yang ketiga ada terapi kognitif yang menggunakan pendekatan kognitif seperti terapi kognitif behavioral atau CBT. Yang keempat ada program pengembangan masyarakat yang menggunakan pendekatan ekologis seperti program pengembangan komunikasi dan program pengurangan kemiskinan. Kelebihan dan kekurangan kognitif dan ekologis. Kelebihan teori kognitif yaitu membantu memahami proses belajar dan perkembangan kognitif manusia
Kelebihan teori kognitif yaitu tidak mempertimbangkan faktor lingkungan dan sosial. Adapun kelebihan teori ekologis yaitu membantu memahami program interaksi antara individu dan lingkungan. Adapun kekurangannya yaitu teori ekologis tidak mempertimbangkan faktor kognitif dan biologis. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dan berfokus pada kebutuhan individu. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk meningkatkan perkembangan dan pengembangan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ekologis dalam program pengembangan masyarakat. Jadi, teori kognitif dan ekologis dapat digunakan untuk memahami dan meningkatkan perkembangan manusia. Implementasi teori ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, pengembangan anak, psikologis klinis, dan pengembangan masyarakat.